Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nezipah Hairiana Nasution dari kelas 2023A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Riau. Di video kali ini saya akan membahas tentang penerapan struktural genetik pada suatu karya sastra. Struktural genetik merupakan salah satu metode penelitian sastra yang populer yang digunakan dalam menganalisis karya sastra seperti novel, cerpen, maupun puisi. Teori ini merupakan salah satu cabang sosiologi sastra yang memadukan antara struktur teks, konteks sosial, dan pandangan dunia pengarang. Nah, saya akan membahas struktural genetik pada novel. Struktural genetik pada novel memfokuskan pada suatu elemen yang terdapat dalam sebuah novel, seperti alur cerita, tokoh-tokoh, konflik, latar, dan tema. Dan dengan mempelajari struktural genetik, otomatis kita juga bisa memahami bagaimana unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik membangun sebuah cerita, membentuk pembangunan sebuah cerita. Karena unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik itu berperan penting dalam membangun struktural genetik juga. Dan saya akan membahas terlebih dahulu peran dari unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur di luar teks yang dapat memberikan pengaruh pada penafsiran dan pemahaman terhadap sebuah novel. Unsur ekstrinsik berisi tentang informasi mengenai latar belakang, pendidikan, karir, dan kehidupan pribadi dari penulis atau pengarang suatu karya. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh dari unsur ekstrinsik dari novel Ketika Cinta Bertasbih. Nama lengkap pengarang ini adalah Habibur Rahman El-Siraji. Dia lahir pada tanggal 30 September 1976 di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Habibur Rahman menempuh pendidikan di SD Negeri 22 Semarang, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 24 Semarang, dan dia lulus dari SMA Negeri 4 Semarang pada tahun 1996, dan dia melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dan meraih gelar sarjana pada tahun 2001. Dia juga menyelesaikan studi kajian Eropa Timur di University of Bucharest, Rumania pada tahun 2005. Setelah menyelesaikan pendidikan, Habibur Rahman bekerja sebagai PNS di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah tingkat 1 Jawa Tengah. Selain bekerja di pemerintahan, dia juga sangat aktif dalam kegiatan literasi dan menulis buku. Dan dia juga menerima beberapa penghargaan, yaitu seperti penghargaan sastra Yash Hendra dari majalah Horizon, pesan Nabi dari Persatuan Istri dan Suami Wartawan Indonesia Jawa Tengah, serta penerima Anugerah Budaya Islam dari majalah Nurul Fikri. Salah satu karya terkenal dari Habibur Rahman adalah novel Ketika Cinta Bertasbih. Novel ini sangat populer di kalangan pembaca Indonesia, terutama kalangan remaja, dan telah diadaptasi menjadi sebuah film pada tahun 2009. Selain novel Ketika Cinta Bertasbih, Habibur Rahman juga telah menulis beberapa novel lainnya seperti Ayat-Ayat Cinta, Dalam Mihrab Cinta, dan Bumi Cinta. Dan dia juga menulis yang terbaru, yaitu Bidadari Bermata Bening. Dan unsur ekstrinsik dalam novel Ketika Cinta Bertasbih juga berisi tentang konteks latar belakang, sosial, sejarah, budaya, dan Islam. Dan Habibur Rahman menulis novel Ketika Cinta Bertasbih karena kedekatannya dengan tema kehidupan keagamaan dan budaya Timur, dan itu mampu mempengaruhi pembentukan cerita dan karakter dalam novel Ketika Cinta Bertasbih tersebut. Novel ini ditulis pada awal tahun 2000-an
di mana atmosfer keagamaan sedang meningkat di Indonesia. Kehidupan keagamaan dan kultural masyarakat muslim, serta isu-isu seputar konflik agama dan radikalisasi di dunia menjadikan novel ini relevan dan menarik bagi pembacanya. Novel ini menggambarkan bentuk politik dan sosial yang terjadi pada masa penjajahan. Salah satunya konflik yang terjadi adalah antara penjajah Belanda dengan masyarakat Indonesia yang berjuang untuk meraih kemerdekaan. Kisah cinta dalam novel ini memiliki nuansa religius yang kuat. Pengarang menekankan pentingnya agama, ketaatan, moral, dan hubungan antara pria dan wanita. Nilai-nilai Islam dijadikan sebagai landasan moral dan etika dalam menjalani hubungan cinta. Sebagai novel sejarah, novel ini memasukkan peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi pada masa itu. Beberapa peristiwa yang dimasukkan dalam cerita ini adalah perjuangan melawan penjajah, peristiwa yang terjadi dalam pergerakan nasional, dan konflik politik yang terjadi pada masa itu. Novel ini juga mengangkat beberapa isu sosial seperti perbedaan kelas sosial, ketidakadilan, dan kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Isu-isu sosial ini menjadikan latar konflik dalam cerita tersebut. Unsur estrinsik dalam novel Ketika Cinta Bertasbih ini memberikan konteks yang penting untuk memahami kisah dan pesan yang terkandung di dalamnya. Pengarang secara cerdas menggabungkan sejarah, politik, sosial, budaya, dan Islam untuk membangun plot cerita yang kuat dan menyentuh para pembaca. Dan dapat disimpulkan bahwa dengan memahami unsur ekstrinsik, kita sebagai pembaca dapat mengkaitkan karya sastra dengan konteks kehidupan nyata dan mengidentifikasi pesan atau tema yang lebih mendalam dalam novel tersebut, serta membantu memperkaya pengalaman pembaca untuk memungkinkan pembaca supaya memiliki pemahaman yang lebih konvensif tentang cerita dari sebuah novel. Dan secara keseluruhan unsur ekstrinsik berpengaruh pada struktural genetik karena membantu memperkuat tema utama novel ini seperti konteks agama dalam novel Ketika Cinta Bertasbih. Mungkin cukup sekian isi video saya mengenai penjelasan penerapan struktural genetik pada teori sastra. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.